Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Kalista dalam Liputan 35. Berita hari ini membahas mengenai kondisi terkini demo kenaikan BBM. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, masa dari aliansi buruh mulai berkumpul di depan gedung DPR untuk menyuarakan unjuk rasa atau menolak adanya kenaikan harga BBM yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 3 September 2022. Ujung kenaikan dari harga BBM membuat gelombang aksi demonstrasi terjadi kembali pada Selasa kemarin. Mahasiswa dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menggelar demonstrasi di area Patung Kuda sepanjang hari. Mereka membentangkan berbagai tulisan yang berisikan permintaan kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM subsidi yang saat ini mencapai Rp10.000. Adapun tuntutan demonstran mendesak supaya kenaikan harga BBM bersubsidi dibatalkan. Kedua meminta pemerintah menaikkan harga bahan pokok sebagai dampak adanya kenaikan BBM. Serta Kasbi mendorong supaya Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Dalam aksi tersebut, massa juga melakukan bakar-ban di depan barikade pertahanan kepolisian dengan menggunakan berbagai aspirasi yang disampaikan. Tak hanya dari aliansi berbagai mahasiswa dan Kasbi demo tidak tolak kenaikan harga BBM juga disampaikan oleh Satma Pemuda Pancasila. Hal ini mereka sampaikan dengan melakukan aksi bakar ban. Selain itu, aksi demonstran juga memparodikan aksi ucapan selamat ulang tahun pada Puan Maharani. Hal ini pun dikarenakan saat demonstrasi yang berlangsung pada Selasa minggu lalu di depan gedung DPR, Puan Maharani justru mendapat kejutan selamat ulang tahun dari anggota Dewan Rapat. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan perwakilan dari Konfederasi Serikat Indonesia, Kesha Dinamita. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini teman-teman buruh akan menyuarakan suara untuk menolak BBM yang baru. Apa saja tuntutan kepada anggota DPR yang ada di dalam? Pada hari ini diorganisir aksi oleh partai dan elemennya, yaitu Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Buruh Honorer, Miskin Kota, Pekerjaan Rumah Tangga, dan elemen kerakyatan lainnya. Ada 3 tuntutan yang sebenarnya boleh diajukan, yaitu tolak kenaikan harga BBM, yang kedua tolak Omnibus Law Cipta Kerja, yang ketiga naikkan upah minimum 2023 sebesar 10-13% khusus DPR. Kami lakukan aksi yang berasal dari Jabodetabek adalah meminta hanya satu saja, yaitu pembentuk panja atau pansus BBM. Pintu masuknya ada perbedaan harga Vivo dan Pertalite. Mengapa harga swasta lebih murah daripada harga dari negara? Berarti ada sesuatu efisiensi atau ada permainan. Oleh karena itu, kita memastikan DPR membantu panja dan pansus. Kami menyarankan kepada netizen untuk terus bergerak. Kita pernah menang karena Bapak Presiden Jokowi kami percaya adalah pro kepada rakyat. Ini kan dimasukkan masukan dari para elit dan dari para menteri yang hanya memandang sisi anggaran dari netizen. Gabungan buruh turun ke lapangan dan DPR membentuk panja pansus, kita akan menang dan Presiden akan mendengar suara kita. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa kenaikan harga BBM ini kan cukup fantastis, juga mulai dari Pertalite, kemudian juga Pertamax ikut naik. Menurut Anda bagaimana melihat harga BBM saat ini? Kenaikan harga BBM ini telah memukul daya beli buruh turun sampai 33 tahun berturut-turut. Akibat Omnibus Law, upah tidak naik 3 tahun berturut-turut. Menteri Tenaga Kerja juga menyatakan akan menggunakan PP nomor 36. Artinya tidak akan ada kenaikan upah, padahal kita tahu inflasi dalam litbang partai buruh dan organisasi serikat buruh itu menghitung 7% sampai bahkan 8%. Ibu Sri Mulyani menyatakan 6,8% logika apa yang dipakai ketika harga-harga melambung dengan inflasi yang tinggi. Upah tidak akan naik, oleh karena itu daya beli buruh turun pasti sampai 30%. Baik, jika tuntutan ini tidak terus diteruskan oleh anggota DPR untuk dibicarakan dengan pemerintah, apa saja yang dilakukan oleh teman-teman buruh? Yang pertama, kami menyerukan kepada seluruh netizen untuk gunakan jari-jarimu untuk melawan ketidakadilan ini. Kita lawan elit, kali ini kita nggak boleh kalah. Kemarin akhirnya Pak Presiden Jokowi akhirnya bisa mendengar suara rakyat. Hari ini pun kita yakin Pak Jokowi akan mendengar suara rakyat. Gabungan jurnalis yang terus memberitakan, kemudian netizen yang bermain di sosmed, kami turun ke lapangan partai dan organisasi serikat buruh, petani, dan sebagainya.
Dan DPR membentuk panja dan pansus. Langkah yang kedua, aksi ini akan sampai Desember 2022. Setelah ini akan ada aksi seluruh kabupaten kota. Kami instruksikan akan aksi terus-menerus dan aksi yang akan digabung dengan mahasiswa. Demikian. Terima kasih Keisha. Baik pemirsa, seperti yang tadi dibicarakan oleh Keisha bahwa aksi ini bisa diteruskan saja dilakukan hingga Desember 2022 mendatang. Mengingat harga BBM ini cukup mengagetkan kita semua, di mana kita tahu Pertalite yang awalnya sekitar Rp70.650 berubah menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar yang tadinya Rp5.150 per liter berubah menjadi Rp6.800 dan juga Pertamax yang ikut naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Sementara yang dapat kami kabarkan mengenai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Sekian berita hari ini. Saya Kalista Lia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.